Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kembali membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Bab yang akan kita baca adalah Fi Dzikri Rihil Jannah. Bab yang menjelaskan atau menyebutkan tentang rih. Rih itu bau, baunya surga. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang dari jarak berapa surga itu bisa dicium. Di antaranya beliau mengatakan wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifa. Sesungguhnya bau surga itu bisa ditemukan dari jarak 70 tahun perjalanan. Jadi 70 tahun perjalanan bau surga sudah bisa dicium. Dalam riwayat yang lain wa inna rihal jannati yujadu min masirati mi'ati am. Bau surga itu bisa tercium dari jarak 100 tahun. 100 tahun sampai mana kira-kira kalau orang berjualan 100 tahun itu tanpa henti. Maka dari jarak itu surga bisa tercium. Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga. Meskipun tadi baunya bisa tercium dari jarak sekian-sekian, tapi ada beberapa kelompok orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Kira-kira kenapa? Corona. Kena corona. Ini penting. Kalau Rasulullah menyebutkan bau surga bisa tercium dari jarak sekian tahun, 70 tahun, ada yang 100 tahun perjalanan. Tapi dalam beberapa riwayat juga dikatakan ada orang-orang yang nanti tidak bisa mencium baunya surga. Siapa saja mereka? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga siapa saja yang di hatinya ada sedikit dari sifat kesombongan. Nah, tapi tentu tidak bisa mencium bau surga bagi kelompok ini itu berlaku selamanya atau hanya sementara waktu. Saya ulang. Ada orang-orang yang nanti di akhirat tidak bisa mencium baunya surga. Apakah selamanya mereka tidak bisa mencium baunya surga atau hanya sementara saja? Tergantung. Kalau dia bukan orang yang beriman atau dia orang yang munafik, maka bisa jadi kemudian selamanya dia tidak bisa mencium bau surga. Tapi kalau dia masih punya iman, maka sebagian ulama mengatakan tidak bisa mencium bau surga di situ sementara. Artinya nanti kalau kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mencium bau surga, bahkan masuk ke dalam surga. Itu yang pertama ya. Jadi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Udah buang. Apa sih yang kita sombongkan? Enggak ada yang perlu kita sombongkan. Sekuat apapun
fisik kita, toh nanti ada saatnya bahkan untuk mandi saja kita harus orang lain yang memandikan. Tidak ada. Sebanyak apapun uang kita, toh nanti ada saatnya uang itu akan menjadi milik orang lain. Gimana dalam syair Arab itu? Ma baluhu awwaluhu nutfatun wajifatun akhiruhu yafkharu. Kenapa orang itu harus sombong sementara pada awalnya dia hanya setetes nutfah dan nanti pada akhirnya dia hanya akan menjadi sebuah bangkai. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang mencari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang harusnya ketika dia mencari ilmu itu dia gunakan untuk yang dia harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia salah niat. Akhirnya ketika dia belajar, ketika dia mencari ilmu itu, liyusi babihi aradon minat dunya, hanya sekedar untuk mendapatkan dunia. Maka Rasul mengatakan lam yajid arfal jannah, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Nah, ini hati-hati Bapak ibu-ibu sebagai orang tua, kadang pengennya memotivasi, cuma keliru dalam memberikan motivasi kepada anak. Betapa banyak orang tua memotivasi anaknya, "Nak, kamu belajar biar pinter." Sekedar itu. Nanti kalau kamu pinter, nilaimu bagus, kamu diterima di sekolah favorit, kamu diterima di universitas favorit. Kalau kamu lulus dari universitas itu nilainya bagus, kamu langsung diterima kerja di perusahaan besar, gajinya begini-begini. Kadang orang tua memotivasi anaknya untuk belajar hanya sekedar untuk mendapatkan dunia. Itu mulai dirubah. Nah, apalagi kalau mempelajari ilmu agama tujuannya hanya untuk sekedar dapat dunia. Apalagi itu. Ya, jadi betulkan niat. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Orang yang belajar tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak mendapatkan baunya surga. Mungkin orang belajar hanya cuma untuk mendebat yang lain, hanya untuk merendahkan yang lain, hanya untuk menjatuhkan yang lain, gitu kan? Hati-hati. Karena biasanya kalau niat kita benar belajar itu, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, justru dada kita semakin lapang. Apalagi dalam ranah yang memang dari dulu para ulama-ulama yang muktabar itu mereka berbeda pendapat di situ. Jadi bukan kemudian setelah belajar malah adab kita menjadi hilang, ya, hati kita menjadi sempit kepada saudara seiman. Bukan seperti itu. Ya. Yang ketiga, kelompok yang tidak mencium bau surga adalah manidda'a ila ghairi abihi lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang mengaku keturunan kepada selain ayahnya, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Dia tidak mau mengakui nasab ayahnya. Hati-hati. Tidak mau menasabkan keturunan kepada ayah kandungnya, itu termasuk dosa, bahkan sebagai dosa besar. Makanya ketika ada anak asuh, ya di sini bilangnya apa? Anak angkat, maka nasabnya tetap disambungkan kepada ayah biologisnya, ayah kandungnya. Jangan diputus. Kan tadi menasabkan anak kepada yang bukan ayah kandungnya itu termasuk dosa besar. Bahkan lam yurih raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Nah, itu yang ketiga, kita percepat. Yang keempat,
Di antara yang tidak bisa mencium bau surga adalah apa? Kasiyatun ariyat, apa? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian telanjang, dia berjalan berlenggak-lenggok seperti punuknya unta. Hati-hati. Makanya Pak yang punya anak gadis atau mungkin istrinya, hati-hati dalam bab pakaian, terutama wanita. Memang tidak ada nas khusus pakaian harus modelnya seperti ini. Nah, tapi yang dijelaskan adalah dawabit, batasannya. Kapan pakaian itu disebut sebagai pakaian syar'i? Satu, kalau pakaian itu menutup aurat. Apakah cukup menutup aurat tok? Tidak. Maka dua, pakaian itu selain menutup aurat juga tebal. Nutup aurat tapi tipis, kelihatan semua yang dibalik itu, maka itu bukan pakaian syar'i. Nutup aurat tebal, tidak terawang. Tebal nutup aurat, apakah sudah otomatis syar'i? Belum. Maka syarat dawabit yang ketiga adalah longgar. Longgar, tidak membentuk lekuk tubuh. Maka ada itu pakaian yang pakaian anak SD dipakai ibu-ibu. Pakaian apa? Legging. Ya kalau ibunya mungkin fisiknya dulu seperti masih gadis mungkin lumayan lah. Kadang sudah harus dipakai pakaian seperti itu sehingga meletot-meletot nggak karuan. Nah yang seperti itu gimana? Sudah kadung punya, ya silahkan pakai di kamar sama suaminya. Tapi tidak untuk di luar. Nah yang keempat, bukan pakaian syuhroh, pakaian yang mengundang penglihatan semua orang, perhatian semua orang, itu pakaian syuhroh. Maka sebagian ulama menyarankan agar para wanita itu pakaiannya ya tidak terlalu banyak bling-blingnya gitu, sehingga dilihat dari jauh itu kayak udahlah kan, atau modelnya ya wis model yang kira-kira umum lah, jangan kemudian yang nyeleneh gitu kan, sehingga mengundang perhatian semua orang. Itu pakaian syuhroh. Nah itu yang keempat. Yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bis sawad kahawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah. Akan ada nanti suatu kaum di akhir zaman, mereka mengecat ya, mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti hawasil, warna bulu burung merpati. La yurihuna raihatal jannah, maka orang yang seperti itu juga tidak akan mencium bau surga. Jadi mewarnai rambut dengan warna hitam. Berarti kalau selain hitam boleh enggak? Boleh, meskipun butuh perhatikan etika juga, apalagi di masyarakat kita. Kalau imam masjid misalnya kemudian naik mimbar rambutnya pelangi, kira-kira jamaahnya gimana? Ustadz Puji motoran kemana-mana rambutnya berdiri separuh biru separuh hijau. Kira-kira gimana komentarnya? Meskipun secara hukum itu boleh enggak? Boleh, karena yang dilarang itu hitam. Nah, kenapa hitam tidak boleh? Sebagian menjelaskan karena itu penipuan. Rambutnya sudah putih, tapi karena pengen nikah lagi, disemir hitam biar kelihatan lebih muda. Begitu sudah nikah, loh ternyata sudah putih semua. Iya, dulu disemir. Nah, itu. Tapi di sebagian negara itu biasa menyemir rambut
dengan warna pirang, dengan warna pink, itu biasa, merah itu. Misalnya di negara Bangladesh itu, yang pernah umroh atau pernah haji, pernah ketemu orang Bangladesh itu jenggotnya warna apa? Ada pirang, ada merah, ada pink gitu. Bagi mereka itu biasa. Tapi bagi kita ya ya coba aja. Jenggotnya disemir semir pink. Jadi orang Bangladesh banyak itu, semuanya disemir. Nah, secara hukum memang boleh, tapi perlu memperhatikan etika dalam bab seperti itu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatal jannah. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada alasan yang dibolehkan, maka haram baginya bau surga. Nah, jadi memang perceraian itu dibolehkan, dibolehkan. Bahkan bisa jadi kemudian perceraian itu menjadi dianjurkan, bahkan mungkin wajib atau gimana. Misalnya ketika suaminya memilih berbeda agama, keluar dari agama Islam, maka wajib tidak cerai? Wajib. Nah, ketika suaminya tidak mau berusaha memberikan nafkah, boleh tidak wanita minta cerai? Boleh. Nah, tetapi kalau tidak ada masalah sama sekali, kenapa kamu minta cerai? Apakah suamimu malas, nggak mau kerja nyari nafkah? Enggak, suamiku ngasih nafkah tiap minggu. Nah terus, yo pengen ganti suami aja. Nggak ada alasan, ya nggak ada, pengen ganti toh. Hati-hati ya. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan dari sisi syariat, maka haramun 'alaiha raihatul jannah, haram atasnya bau surga. Tapi kalau suaminya nggak mau sholat, gimana coba? Boleh nggak minta cerai? Suaminya nggak mau sholat. Saya kadang ditanya seperti itu. Ya, suaminya nggak mau sholat, gini. Ya, saya cuma jawab, ya sholat rukun Islam dan itu kewajiban utama bagi seorang muslim. Itu alasan yang kuat. Itu alasan yang kuat seorang wanita untuk meminta cerai pada suaminya. Tetapi di sisi lain, bukankah ketika wanita itu misalnya memilih bersabar, kan suaminya tidak sampai mengatakan dirinya murtad. Tapi kalau ibu memilih untuk bersabar, mendakwai suaminya, mendoakan suaminya sampai nanti Allah membuka hatinya kemudian mau sholat, yaitu berarti ladang pahala dakwah bagi ibu, kan? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau kita bisa menjadi perantara Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik dibandingkan unta merah, dibandingkan kendaraan yang paling mewah. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia nggak tahan, ya boleh. Itu syarat, meskipun nanti yang wanita tidak bisa menceraikan, tapi wanita bisa mengajukan khulu. Khulu nanti yang menceraikan, kalau suaminya tidak mau menceraikan ya hakim. Kalau alasannya bisa diterima. Yang berikutnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, ala man qatala nafsan mu'ahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi faqad akhfara bi zimmatillah fala yurahu raihatul jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, ini orang kafir. Jadi orang kafir itu macam-macam, tidak dihukumi sama. Ada orang kafir yang boleh diperangi, mereka orang kafir
harbi yang memerangi umat Islam. Ini wajib, bahkan ya, dilawan, apalagi kalau dia sudah masuk ke negeri kita. Tapi ada orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi. Maka ada orang kafir mu'ahad atau ada orang kafir dhimmi. Orang kafir yang punya perjanjian dengan negara misalnya untuk damai. Atau orang kafir ahlu dhimmah yang dia itu ditanggung oleh negara, misalnya negara Islam. Maka orang membunuh orang kafir seperti itu diancam oleh Rasulullah SAW, fala yurahu raihatul jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam, damai, nggak ada perang. Atau kafir dhimmi, orang kafir masuk ke negara Islam lalu dia ditanggung, dijamin keamanannya oleh negara, maka itu tidak boleh diganggu. Kalau ada orang yang nekat untuk membunuh mereka, maka diancamannya berat. Orang yang membunuh orang kafir seperti itu tidak bisa mencium baunya surga. Itulah Islam. Jadi kalau dikatakan, wah nanti Islam memaksa semua orang harus masuk Islam, kalau enggak dibunuh semua, buktikan mana sejarah yang mengatakan itu. Mana ada orang dipaksa harus masuk Islam, kalau tidak kemudian dibunuh. Tak ada. Bagaimana Islam masuk Indonesia? Berapa dulu yang dibantai karena tidak mau masuk Islam? Ada? Tidak ada. Jadi dalam umat Islam itu, dalam peperangan pun punya aturan. Jangankan manusia, tumbuhan pun tidak boleh ditebang. Tempat ibadah nggak boleh dirusak. Maka lihat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membuka Baitul Maqdis, apakah ada pertumpahan darah di situ? Tidak ada. Langsung kemudian pemimpin Ahlul Kitab yang menyerahkan kuncinya kepada Umar bin Khattab. Tapi ketika pasukan salib menguasai Baitul Maqdis, sejarah menceritakan berapa banyak umat Islam yang dibantai saat itu. Banyak sekali. Para ahli sejarah menceritakan sampai darah-darah itu menggenang setinggi lutut kuda perang. Kalau darah menggenang sampai selutut kuda, maka berapa banyak orang Islam yang dibantai saat itu. Tapi beda ketika kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam kembali menguasai Baitul Maqdis. Ada pembantaian di situ? Wanita, anak-anak dibantai? Tidak ada. Tidak ada pembantaian di situ. Peperangan terjadi, peperangan yang fair itu. Antara pasukan Islam dan pasukan Ahlul Kitab di medan tempur yang jelas. Tapi kalau kemudian setelah menang anak-anak, wanita-wanita dibantai, tidak ada. Tidak ada. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika musuhnya sakit, apa yang beliau lakukan? Beliau kirim dokter untuk mengobati musuhnya itu. Islam kayak gitu, dalam perang, dalam medan perang. Musuhnya sakit, kalau misalnya kita pimpinan pasukan, pasukan lawan panglimanya lagi sakit parah, senang. Salahuddin Al-Ayyubi dikirim itu dokternya. Ada yang mengatakan dokternya, ada yang mengatakan beliau sendiri yang berangkat. Dikirim dokternya untuk mengobati lawannya itu karena sedang sakit. Karena perang kalau lawannya orang sakit kan ya. Menang. Tidak ada pembantaian itu, nggak ada. Tapi lihat ya, ketika kemudian Mongol masuk ke negeri Irak, betapa banyak umat Islam yang dibantai saat itu. Nah, ini sebenarnya sejarah membuktikan ya bahwa Islam itu ketika masuk ke satu daerah maka tidak merusak, tidak merusak. Ketika terjadi perang ya memang benar perang yang fair ya, antara tentara dengan tentara. Ya, tentara tidak boleh membunuhi masyarakat awam, tidak boleh. Muhammad Al-Fatih ketika membuka kota Konstantinopel,
Apakah terjadi pembantaian wanita dan anak-anak? Tidak. Yang terjadi ya pertempuran yang adil, pertempuran yang adil. Nah, Islam seperti itu. Nggak ada. Indonesia bukti bahwa Islam masuk itu tidak melalui kekerasan. Ketika kemudian ditawari lah, misalnya ketika Muhammad Al-Fatih masuk menguasai, membuka kota Konstantinopel, maka kemudian dilihat di situ ada gereja besar, gereja apa? Hagia Sophia. Di situ ternyata sudah ada anak-anak dan para wanita. Mereka menangis karena mereka mengira ya semua penguasa ketika menguasai suatu daerah akan melakukan pembantaian, tapi itu tidak dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Tidak ada wanita, anak-anak yang kemudian dibantai di situ. Mereka ditawari, masuk Islam atau mau meninggalkan Konstantinopel, nanti dikawal sampai perbatasan, dijamin keselamatannya, atau mau tetap dengan agamanya tapi tetap tinggal di Konstantinopel dengan syarat dia membayar jizyah. Itu kan tawaran yang adil. Jadi tidak ada kemudian masuk Islam kalau enggak kami bunuh, tidak ada. Beda ketika Andalusia, Spanyol itu dulu 300 tahun lebih itu kerajaan Islam Spanyol. Ketika kemudian kalah, maka pilihannya cuma dua. Kalau enggak mau murtad ya dibantai. Tidak ada pilihan lain. Umat Islam tidak, tetap diberi pilihan. Dia mau tetap dengan agamanya yang lama, silahkan. Kalau mau keluar dari negara itu ya dikawal sampai perbatasan. Kalau mau tetap tinggal di situ ya dia bayar jizyah kepada negara. Nanti kewajiban negara melindungi dia kalau ada yang mengganggu. Kalau dia mau masuk Islam, ya udah, berarti statusnya sama seperti umat Islam yang lain. Jadi nggak ada ceritanya pembantaian terjadi ketika umat Islam membuka suatu daerah. Yang bantai ya orang Indonesia, apakah umat Islam? Bukan. Yang bantai orang-orang Indian Amerika yang asli, penduduk Amerika yang asli. Kalau yang sekarang itu kan pendatang. Orang Indian berapa banyak itu yang dibantai saat itu? Bukan orang Islam yang bantai. Nah, coba sebutkan sejarah di mana umat Islam melakukan pembantaian besar-besaran. Jadi sampai segitunya umat Islam menjaga nyawa. Man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mar'atu al-mutarajjilatu al-mutasyabbihatu birrijal wat tayyuth." Salasatun, 3 orang, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat. Kalau Allah tidak mau melihat sama sekali kepada mereka, maka ini menunjukkan orang-orang tersebut sebagai calon ahli neraka. Kalau di ahli neraka otomatis tidak bisa mencium baunya surga. Siapa mereka? Al-'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak mau melihat nanti di hari kiamat kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi tolong, kalau sekarang kita masih punya orang tua, keduanya ataupun cuma salah satunya ataupun mertua, maka
hormati mereka sebagai orang tua kita, jangan sampai kemudian kita durhaka kepada mereka sehingga menyebabkan nanti Allah tidak mau untuk melihat kita di hari kiamat. Wal mar'atu al-mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, wanita yang kelaki-lakian, menyerupai seperti laki-laki. Wanita tapi seperti laki-laki. Maka ini hati-hati orang tua, mungkin ketika punya anak perempuan tapi mainannya sukanya kayak anak laki-laki, ya ini harus mulai diperhatikan, jangan sampai keterusan. Nanti kalau keterusan benar anak kita kemudian jadi laki-laki, perempuan tapi sifatnya seperti laki-laki, itu mutarajjilah. Allah tidak sudi melihat orang yang seperti itu di hari kiamat. Wad dayuth, dan yang ketiga dayuth. Dayuth itu apa? Dayuth itu orang yang tidak menjaga marwah istrinya. Dia tidak cemburu ketika mungkin istrinya atau anak gadisnya bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Biasa aja. Istrinya dibawa orang kemana-mana, nyantai aja. Bahkan dipersilahkan untuk dibawa. Itu dayuth. Iya, kalau dibawa, kalau rombongan sih mungkin wajar. Tapi kalau berdua, bojomu karo aku ya, ya nggak apa-apa lah, kono gowo. Hati-hati, dayuth. Tuh ya, itu 3 orang. Kemudian berikutnya yang keberapa berarti? 9. Rasulullah SAW bersabda, fa inna rihal jannati yujadu min masirati alfi'am. Dalam riwayat yang lain, surga itu bisa dicium dari jarak 1000 tahun. Wallahi la yajiduha aqun. Demi Allah tidak akan mencium bau surga orang yang tadi durhaka kepada kedua orang tua. Wala qati'ur rahim. Dan orang yang memutus silaturahim. Rahim itu apa? Rahim wanita itu. Berarti silaturahim itu memutus ikatan keluarga. Nah, jadi sebagian ulama memahami yang dimaksud silaturahim itu menyambung hubungan dengan keluarga yang mungkin sempat terputus. Tapi kalau bukan keluarga, maka sebagian ulama mengatakan itu bukan silaturahim tapi ziarah biasa. Nah, itu ziarah biasa. Nah, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim, hubungan keluarga, termasuk yang diancam tidak akan mencium baunya surga. Berapa banyak? Tapi kebanyakan masalah warisan sih. Iya, berapa orang datang ke rumah rame itu ya masalah warisan. Nah, kakak adik kemudian jadi nggak tegur, nggak sapa, gara-gara itu. Tapi ingat, tidak akan mencium bau surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Kalau sekarang ada yang masih putus silaturahimnya, putus hubungan keluarga, sambung kembali, Nah, jangan dibiarkan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini masih memutuskan silaturahim dengan keluarga kita. Tapi saya sudah berusaha nyambung, dia nggak mau. Udah berusaha terus. Masalah dia nggak mau menerima atau tidak, itu urusan dia. Yang jelas kita sudah sungguh-sungguh untuk nyambung kembali ikatan keluarga yang sempat terputus itu. Wala saykhun zanin. Nah, dan saykhun zanin itu apa ya? Orang yang sudah tua kemudian berzina. Jalan sudah pakai tongkat, masih sempet-sempetnya zina. Ya, pinggangnya sudah masih zina. Nah, itu termasuk yang diancam tidak mencium bau surga. Nah, yang terakhir, wala jarin izarahu khuyala, orang-orang yang memanjangkan izar itu sarung.
Yes, memanjangkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Khuyala, karena sombong. Ya, orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka termasuk yang diancam tidak mencium bau surga. Jadi memang ini masalah isbal. Para ulama berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan isbal itu haram secara mutlak. Ada yang mengatakan isbal itu menjadi haram ketika niatnya adalah khuyala, sombong. Tapi kalau tidak sombong, maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita mengambil yang lebih berhati-hati, maka sebaiknya maksimal itu pas di mata kaki atau di atas mata kaki sedikit. Nah, itu lebih berhati-hati. Meskipun kita juga tidak berani kemudian orang yang pakaiannya di bawah mata kaki berarti nanti kamu tidak akan mencium bau surga. Kita juga tidak berani mengatakan itu. Nah, tapi untuk kehati-hatian, maka sebaiknya pakaian itu maksimal di pas mata kaki itu. Untuk apa? Untuk kehati-hatian. Ya, meskipun kalau ada yang meyakini, oh saya memakai ini meskipun di bawah mata kaki bukan karena sombong, ya silakan, karena memang juga ada pendapat itu, bahkan tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tapi yang kami sampaikan tadi adalah untuk kehati-hatian. Saya percepat. Yang berikutnya, yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah falam yuhidha binushihi illa lam yajid raihatal jannah." Pemimpin siapa saja yang dipilih oleh Allah untuk menjaga rakyatnya, tetapi dia tidak memberikan teladan yang baik, tidak memberikan nasihat yang baik, teladan yang baik kepada rakyat yang dia pimpin, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Nah, bagaimana menjelaskan ini baik pemimpin dalam artian pemimpin negara atau pemimpin kecil lah, misalnya pemimpin rumah tangga. Nah, hati-hati. Nah, ketika kita tidak bisa kemudian memberikan teladan yang baik kepada apa yang kita pimpin, maka ancamannya juga berat dalam tidak mencium bau surga. Itu beberapa kelompok yang nanti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, nanti di akhirat dia tidak bisa mencium bau surga. Padahal tadi bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100 tahun, bahkan ada yang mengatakan ada riwayat yang mengatakan 1000 tahun. Nah, jadi hindari kita menjadi orang-orang yang tadi disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah kita baca, sehingga nanti di akhirat kelak kita bisa mencium bau surga. Tidak cuma sekedar mencium, bahkan kita bisa memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.